Yang belum dapat, yang belum dapat, yang belum dapat. Siapa lagi? Dua lagi nih, dua lagi. Sudah? Mbak Widya. Udah? Oke, ya habis ya. Udah habis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat ya pertama kali kita kunjungi ini di belakang kita. Pas ini namanya kuburan Baqi Gharqad ya. Tempat di mana 10.000 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di sini ya. Dan orang-orang yang umroh itu yang meninggal di kota Madinah itu dikuburkan juga di tempat ini ya. Pakai mic? Nggak boleh pakai mic, takut sama polisi, nggak boleh sebenarnya. Oke, jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tempat pemakaman Baqi ya. Yang mana keutamaan dari tempat pemakaman Baqi ini sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, man istata'a minkum an yamuta fil madinati falyamut fa inni syafi'un liman mata fil madinah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah ini, lakukanlah. Maksudnya apa? Kalau kalian ingin berangan-angan, maka berangan-anganlah untuk bisa meninggal, mati, dikuburkan di Baqi ini. Apa keutamanya? Keutamanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal di Madinah ini dan dikuburkan di Baqi ini, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi orang yang meninggal di kota Madinah ini kemudian dikuburkan di Baqi ini, itu akan mendapatkan keutamaan berupa syafaat dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ya pernah mendoakan orang-orang yang dikuburkan di Baqi Gharqad ini dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampunan untuk orang-orang yang meninggal di Baqi Gharqad ini. Allahumma gfir li ahli Gharqad. Ya Allah, ampunkanlah ya dosa-dosa orang yang meninggal di Baqi Gharqad ini ya. Jadi ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya tempat Baqi Gharqad ini adalah merupakan tempat di mana kurang lebih 10.000 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikebumikan atau dikuburkan di sini. Istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya dikuburkan di sini. Maksudnya nanti ntar lewat sebelah kiri nanti tuh. Nanti kita akan kasih tahu bahwasanya istri-istri Rasulullah ya selain Khadijah dan Maimunah. Kalau Khadijah tersebut di mana kuburnya? Di Mekah. Maimunah itu di luar Mekah dan di luar Madinah. Adapun yang lainnya, Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya, dan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak laki-laki dan anak perempuan beliau, itu semuanya dikebumikan atau dikuburkan di Baqi Gharqad ini ya. Kemudian di Baqi Gharqad ini juga para ulama-ulama seperti Imam Malik ya, seperti yang lainnya, Imam Nafi ya, seperti Abdullah bin Umar, itu dikuburkan di Baqi Gharqad ini. Yang kurang lebih 10.000 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan di Baqi Gharqad ini, dan merupakan keutamaan orang yang meninggal di kota Madinah ini itu dikebumikan atau dikuburkan di Baqi Gharqad ini bersama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi tetangga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi tetangga istri-istri Rasulullah, menjadi tetangga dengan anak-anak Rasulullah dan yang lainnya seperti itu. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man istata'a minkum an yamuta fil Madinah falyaf'al. Barang siapa yang kalian ini bisa untuk meninggal di kota Madinah, lakukanlah. Maksudnya bukan bunuh diri ya. Bukan berarti kita ini bunuh diri kota Madinah. Maksudnya kalau kita berangan-angan, kalau kita mau cita-cita untuk meninggal di suatu tempat, maka berangan-anganlah agar kita ini bisa meninggal di kota Madinah ini. Karena keutamaannya kata Rasulullah, orang yang meninggal di kota Madinah dikuburkan di Baqi Gharqad, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ziarah mati pasti dibokong sini. Kalau ziarah, kalau ziarah meninggal di sini. Bukan, maksudnya di lingkungan hotel itu. Makam di sini? Pasti di sini. Semua yang jamaah umroh yang meninggal di kota Madinah itu pasti dikuburkan di sini.
Kalau kemarin ada jamaah ya yang tetangga kita yang meninggal ya, kebetulan di Mekah, itu dikuburkan di Mekah. Kalau di Madinah ada yang meninggal, pasti dikuburkan di sini. Jadi nanti ntar akan dimandikan terlebih dahulu, kemudian disolatkan dengan ribuan jamaah di sini. Kemudian setelah itu dikebumikan di Baqi. Dan itu masih ada lagi terus. Jadi kalau ini memang lahannya bukan biasanya berapa tahun diisi lagi, berapa tahun diisi yang lain seperti itu. Karena memang melihat kapasitas ya kurang lebih sahabat Nabi aja ada 10.000 ya, seperti itu. Nah, untuk ziarah ini perlu diperhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya yang kita bagikan ini ada petunjuk bagaimana tata cara berziarah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu diperhatikan para jamaah bahwasanya di dalam berziarah ya itu manfaat dari ziarah tersebut. Yang pertama adalah agar kita ini mengingat kematian. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakiru al akhirah." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu pada awal-awal keislaman aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang berziarahlah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur ini bisa mengingatkan kalian terhadap akhirat. Bisa mengingatkan kita bahwasanya kita ini tidak selamanya hidup di dunia. Bisa mengingatkan kita bahwasanya kita ini pasti mati. Ya, bisa mengingatkan kita bahwasanya semua yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya, beliau memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Aktsiru hadzamatil ladzat, kata Rasulullah SAW. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat ya yang namanya pemutus kelezatan, yaitu kematian. Maka hendaknya dalam berziarah kubur ini hendaknya kita perhatikan bahwa maksud dan tujuan berziarah kubur adalah untuk mengingat akhirat. Pertama. Yang kedua, ya, maksud dan tujuan kita berziarah kubur adalah untuk mendoakan ya orang yang kita ziarahi. Ya, dengan kita mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar, ya, minal mu'minina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kemudian kita meminta ampun untuk mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya ya, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berziarah kubur itu kita mendoakan kepada mayit, dan merupakan suatu kesalahan ya apabila seorang tersebut berziarah kubur ya dia meminta-minta kepada ahli kubur atau orang yang dikebumikan tersebut. Yang benar ya yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam berziarah kubur adalah kita mendoakan mereka, bukan meminta doa kepada mereka. Jadi jangan terbalik. Ya, kalau terbalik ini bisa menjadi fatal dan bahkan bisa menjerumuskan seseorang tersebut ke dalam suatu kesyirikan yang besar yang bisa membatalkan keislaman seseorang tersebut. Jadi hendaknya dalam berziarah kubur perhatikan benar-benar tata caranya sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dan di dalam lembaran-lembaran yang dibagikan ini ada tata cara sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ya kita ini berziarah kubur sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, agar berziarah kubur kita ini menjadi pahala, agar berziarah kubur kita ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya dalam berziarah kubur ya niatnya atau keinginan kita adalah agar kita ini mendapatkan pahala, bukan untuk mengundang dosa. Maka hendaknya dalam berziarah kubur tersebut kita perhatikan bagaimana tuntunan Rasulullah SAW agar tidak salah di dalam tata cara berziarah kubur tersebut. Dan inilah ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemakaman Baqi. Jadi kalau bapak-bapak yang mau berkunjung ke pemakaman Baqi, tadi sudah saya sebutkan kapan dibukanya? Dari mulai subuh sampai jam 8 ya. Dari mana masuknya? Masuknya dari situ tuh. Nah, nanti kita akan lewat di situ. Sekarang sudah ditutup ya. Atau kalau mau selain subuh dan asar ya, kan tadi subuh sampai jam 8 atau asar sampai jam 5. Atau kalau mau masuk ke sini selain waktu-waktu tersebut, kalau sholat 5 waktu, sholatnya dekat-dekat sini. Sholatnya dekat-dekat sini. Nanti kalau ada jenazah lewat, ikut
nganterin jenazah seperti itu. Jadi ada dua keutamaan ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Man tabi'al janazata hatta yusalla alaihi falahu qirat. Barang siapa yang dia mengikuti jenazah sampai disalatkan maka dapat 1 qirat. Dan kata Rasulullah barang siapa yang mengikuti sampai dimakamkan mendapatkan berapa? 2 qirat. Akan mendapatkan apa? 2 qirat ya. Rasulullah para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, yang dimaksud dengan qirat itu apa?" Yang dimaksud dengan qirat adalah seperti gunung Uhud. Yang kita lihat bagaimana gunung Uhud itu besar, jadi pahalanya sangat besar. Kalau kita sudah mensalatkan, kemudian kita ikut lagi mengantarkan jenazah sampai dimakamkan, itu dapat pahala yang besar. Jadi kalau mau masuk ke pemakaman baki selain waktu pagi dan sore tersebut, maka hendaknya ada di sini ketika sholat sholat wajib. Setelah itu ada sholat jenazah, nanti lihat ada orang-orang ngantarkan jenazah, ikut di belakangnya, insya Allah bisa masuk nanti ntar. Iya, seperti itu ya. Jadi ini saja yang bisa kita sampaikan. Malam-malam juga ya, biasanya langsung. Kalau ada jenazahnya langsung dikuburkan langsung. Disolatkan, habis disolatkan biasanya langsung dikeluarkan, langsung dikuburkan. Keluarnya nanti ntar lewat sini juga, nanti bareng-bareng biasanya. Seperti itu. Udah ya, cukup. Kita menuju ke tempat yang berikutnya. Kita untuk